disampaikan ke Indonesia itu oleh para ulama. Nah, kalau bukan ulama nggak mungkin. Mereka tahu metodologi dakwah, mereka punya kemampuan di bidang agama. Nah, termasuk Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Nah, kitab ini awalnya tipis ya. Ini penjelasannya gitu. Jadi dibuat penjelasan sampai tebelnya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari karya-karya ilmu di dalam umat Islam itu, pada awalnya orang hanya menulis hal yang ringkas-ringkas, kemudian diberikan penjelasan. Ya, namanya syarah. Syarah itu kemudian dikomentari, namanya hasyiah. Komentar itu kemudian di penjelasan lagi, disyarah lagi gitu. Lalu kemudian setelah diberikan penjelasan begitu panjang, diringkas lagi gitu kan. Setelah ringkas kemudian dijelaskan lagi. Setelah dijelaskan kemudian dikomentari. Nah, itu sebenarnya menggambarkan alur berpikir manusia itu begitu. Bahwa tidak ada pemikiran manusia itu yang berhenti di satu titik. Dia pasti terus berlanjut, ya kan, dipahami, dijelaskan menurut konteks waktunya. Yang kedua, kenapa ada proses berulang seperti itu? Dari menulis yang tipis, kemudian diberikan penjelasan, kemudian diberikan komentar, lalu kemudian diringkas, dijelaskan lagi, dikomentari lagi, diringkas lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa pengetahuan itu tidak berhenti karena ada bukti-bukti baru. Dan ada bukti-bukti baru yang harus dimasukkan. Maka orang yang disebut alim itu, orang yang disebut berilmu itu adalah orang yang selalu mengikuti perkembangan. Ya kan? Dia punya dasar pemahaman, lalu dia mengikuti perkembangan yang terjadi. Nah, kemudian dia mencoba menyikapi perkembangan itu sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Nah, ini tabarukan saja mengambil keberkahan, karena kalau pendapat saya ini pasti banyak yang salah, tapi kalau pendapat ulama insya Allah tingkat kesalahannya itu sedikit. Bahkan karena itu saya memang lebih suka ngaji kitab, jadi dibahas kitab, karena kalau para ulama itu keberkahannya jelas. Kalau saya kan belum jelas keberkahannya gitu kan. Kalau para ulama keberkahannya jelas. Apa di antara bentuk keberkahannya? Namanya selalu disebut dan kitabnya dibaca, itu menunjukkan amal solehnya terus berlangsung. Dan dengan dia disebut namanya itu, maka Allah ampuni dosanya. Jadi kalau karya-karyanya itu diingat orang, maka dosanya diampuni. Itu. Jadi itu yang disebut berkah itu di situ. Jadi orangnya sudah meninggal, amalannya disebut orang terus. Nah, itu dia berkah. Gitu. Oh, dia dulu sering nyumbang, dia pernah nyumbang mushola Al-Mumtaz tuh kan begitu semasa hidupnya. Itu kalau sering disebut orang itu dia diampuni itu. Gitu kan. Hanya karena satu amalan. Apalagi kalau misalnya dia menjelaskan ilmu agama dan hasil penjelasannya dipelajari. Wah, ini luar biasa. Ya, itu abadi. Nah, dimulai dari pengantar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa sallallahu ala sayyidina wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini pembahasan tentang akidah dulu. Jadi diawali dengan bismillah. Kalau para ulama itu selalu menjelaskan kenapa diawali dengan bismillah. Yang pertama katanya ada 3 argumen. Yang pertama, ada 2 argumen. Yang pertama, bismillah ini selalu ditempatkan dalam setiap penulisan karya mengikuti Al-Quran. Karena para ulama karena menurut riwayat bahwa yang pertama kali ditulis di Lauhil Mahfuz itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut riwayat. Lalu kemudian yang kedua argumen yang kedua bahwa Rasulullah SAW sebelum beliau mendapatkan wahyu Al-Quran, maka yang pertama kali diterima oleh Rasul adalah kalimat Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi diperintahkan kepada Rasulullah itu adalah membaca nama Tuhan. Nah, ini yang bikin Rasulullah ini nggak kuat ini. Jadi ketika Rasulullah itu disampaikan wahyu Al-Quran, beliau kaget, sebagaimana disebut di dalam Sahih Al-Bukhari. Takutan Rasulullah itu.
Sampai beliau mengatakan ma'ana biqari, saya tidak pandai membaca. Dalam urusan membaca saya nggak pandai. Apalagi yang disampaikan kepada saya sesuatu yang tidak saya tahu. Apa yang harus saya baca? Nah, para ulama, sebagian ulama menafsirkan Rasulullah mengatakan demikian itu karena ketidaksanggupan untuk menanggung beban. Beban apa? Beban risalah, beban untuk menyampaikan wahyu. Maka Rasulullah takut. Jadi Nabi itu walaupun namanya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu sebagai seorang Nabi, beliau itu tidak pernah tahu kalau beliau adalah seorang Nabi. Jadi ciri Nabi itu begitu, polos ya. Dia tidak tahu kalau dirinya adalah seorang Nabi. Padahal beliau lahir itu sudah sebagai seorang Nabi. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu baru jadi Nabi umur 40 tahun, itu keliru. Kenapa keliru? Karena namanya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Dan ternyata bukan cuma Rasulullah yang seperti itu. Semua Nabi itu namanya sudah disebutkan sebelum orangnya lahir. Siapa contohnya yang disebut di dalam Al-Quran? Contoh yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah Yahya, Nabi Yahya. Di dalam surat Maryam, di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Zakaria, "Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya." Di surat Maryam. Wahai Zakaria, inna nubasyiruka. Kami memberikan kabar gembira kepadamu bi Yahya, dengan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, dan kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya. Artinya nama seorang nabi itu diberikan oleh Allah. Beda dengan kita. Kalau kita namanya itu diberikan oleh orang tua kita. Dan itu pun baru diberikan kadang-kadang ada yang 1 bulan setelah lahir. Karena bapaknya bingung ngasih nama apa, ya kan itu. Kasih nama Paidi udah nggak zaman gitu kan, nama Budi udah nggak ada kan gitu kan. Tapi anak sekarang nggak ada yang namanya Budi. Kalau bapak kelahiran 70 lebih ya itu pak ya. Iya. Raihan banyak Raihan sekarang namanya Raihan, Faiz, Paul. Iya kan Zaidan. Itu udah mulai langka nama Budi. Munggus. Iya pak. Munggus kayaknya udah. Iya. 60-an. Saya cari di mahasiswa saya pak, anak-anak UI itu angkatan 2000 ke sini pak, 2020 nggak ada yang namanya Budi pak. Sudirman nggak ada kan gitu kan, nggak ada tuh Sudirman. Asep itu udah nggak ada, Solahuddin itu nggak ada pak, Samsudin gitu kan. Namanya itu udah Faik gitu kan, Faiz gitu kan, Fawaz, Raihan. Ini nama-nama baru semua ya, yang susah dibaca gitu. yang susah dibaca gitu, namanya rumit-rumit itu kan. Kalau zaman dulu kan namanya Mamat gitu kan ya. Zaman saya sekolah pak kan banyak pak ya. Budi Santoso kan itu ada. Oh itu berarti Jawa. Sekarang enggak gitu loh. Orang Mojokerto aja itu nama anaknya namanya Linda gitu loh. Ini Mojokerto loh kan gitu kan. Madura itu ada nama Luna Maya kan gitu. Orang Madura. Jadi gara-gara budaya sinetron itu ya nama itu berubah gitu. Saya khawatir juga itu nama-nama zaman dulu itu harus dilestarikan. Maka ketika ada mahasiswa saya bernama Sunardi, Pak, itu saya kasih duit, Pak. Namanya Sunardi dari Kalimantan itu saya kasih 50.000. Kenapa? Saya bangga sekali ada nama Sunardi gitu kan. Anak lahir tahun 2000-an gitu kan, orang tuanya ngasih nama Sunardi. Wah ini melestarikan budaya Indonesia. Nggak mainstream ya pak? Hah? Nggak mainstream ya? Enggak mainstream gitu loh. Namanya Sunardi gitu kan. Ini mengingatkan saya zaman SD gitu kan, ada nama Sunardi. Masya Allah. Jadi para nabi itu dikasih nama oleh Allah. Isa itu dikasih nama oleh Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad itu dikasih nama oleh Allah. Jadi disebut di dalam Al-Quran itu Nabi Isa mengatakan di surat As-Saff ya, Nabi Isa mengatakan dikatakan ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu kata sifat, itu bukan nama. Dia kan sifat ya, yang namanya adalah sang terpuji. Ya kan namanya Ahmad. Nah, itu kemudian disebut di dalam Bible itu, di dalam
kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 26. Jadi kalau dibaca dengan bahasa Ibrani, bahasa Israel, itu ada nama Muhammad di situ. Hikko mamitakim wikullah Muhammadim yasjudi yazrei baina Yerusalem. Itu kalau disebut dalam bahasa Ibrani. Cuma kan masalahnya yang baca Bible sekarang itu nggak tahu bahasa Ibrani. Jadi sudah terjemah. Orang Islam itu masih tahu bahasa asli Quran, itu bahasa Arab. Nah, dikatakan hikko mamitakim wikullo Muhammadim atau Muhammadim. Ya, jika kalian bertanya kepadaku tentang siapa orang yang paling aku kasihi dan paling aku cintai, maka orang itu adalah Muhammad. Nah, itu di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 26. Dalam bahasa Ibrani itu disebut nama Nabi Muhammad. Maka beliau lahir sebagai seorang nabi. Jadi Rasulullah itu tidak tahu kalau dirinya adalah seorang nabi sampai malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang diperintahkan kepada nabi adalah membaca nama Tuhan. Nah, ini dalam kaitannya dengan dakwah itu, bahwa Rasulullah mendapatkan perintah tersebut, maknanya adalah kalau Anda berdakwah dan Anda merasa berat dengan tanggung jawab dakwah, maka mulailah dakwah itu dengan mengusung kalimat Allah, membawa kepentingan Allah bukan kepentingan dirimu. Gitu. Ini jadi teguran buat siapapun yang berdakwah. Orang berdakwah itu tidak boleh memaksakan pendapat, ya kan? Apalagi memaksakan pendapatan. Nah gitu. Jadi orang berdakwah itu tidak boleh dia memaksakan pendapat. Namanya dakwah, dakwah itu mengajak gitu kan. Orang diajak nggak mau ya sudah gitu kan. Itu urusan yang lain. Yang penting dia mengajak. Maka dakwah itu tidak boleh berfatwa. Orang dakwah itu nggak boleh berfatwa. Dia memfatwakan gitu kan apa yang didakwahkannya, atau dia membuat hukum gitu kan terhadap orang yang diajak. Itu nggak boleh. Dakwah itu sekedar mengajak, ngajak sholat. Ya sudah. Orang nggak mau sholat jangan langsung ditembak kafir, jangan. Gitu kan? Dia nggak mau sholat, ya bisa jadi dia bisa jadi dia males. Ya kan, bisa jadi dia memang belum tersentuh hidayah. Karena Rasulullah itu ketika beliau mengajak orang itu, beliau tidak pernah menghujat orang. Nah, orang itu baru dikenakan hukum setelah dia menerima. Ya, setelah dia menerima baru yang namanya dikenakan hukum. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah itu, ayat-ayat hukum itu baru turun ketika Rasulullah di Madinah. Kenapa baru turun di Madinah? Karena orang-orang di Madinah sudah Islam, sudah taslim, sudah menerima. Ya kan? Terserah mau diapain terserah. Nah, itu Islam tuh begitu. Dia sudah menerima. Nah, di Mekah belum turun ayat hukum. Kenapa? Karena memang baru dalam batasan mengajak. Jadi nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Besok diajak lagi. Masih nggak mau, ya besok diajak lagi sampai mereka mau. Nah, itulah prinsip dalam dakwah itu begitu. Nah, kita ini pertanyaannya, kita ini umat yang mana? Ya, karena itu dari dakwah itu ada dua. Umat itu ada dua. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat itu ada dua. Kita ini umat yang mana? Umat dakwah atau umat ijabah? Umat dakwah itu umat yang diajak. Umat ijabah umat yang sudah menerima ajakan. Nah, yang kalau sudah menerima ajakan itu barulah dia dibebani hukum, karena dia sudah menerima. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama. Jadi bukan dalam beragama, masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama memang nggak ada paksaan, nggak bisa dipaksa. Tapi begitu orang sudah masuk, dia dipaksa. Seperti orang bekerja, dia mau bekerja di perusahaan, dia boleh milih perusahaan mana yang dia mau, bebas. Tapi begitu dia sudah masuk ke dalam satu perusahaan, dia dipaksa untuk ikut aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, itu logikanya begitu. Dia semua orang bebas milih agama apa aja, silakan. Di Quran dikasih kebebasan kok. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 27 Allah katakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan dia beriman, dikasih kebebasan untuk beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Bukan cuma iman, siapa yang mau kafir silakan dia kafir. Tetapi setiap pilihan itu ada konsekuensi. Ada konsekuensi dari keimanan,
ada konsekuensi dari kekafiran. Jadi agama ini sangat fair, sangat fair. Orang nggak dipaksa masuk Islam, nggak dipaksa. Tapi begitu dia sudah memilih Islam, maka dia terikat dengan pilihan. Itu rumusannya begitu, ya kan? Nah karena itu ketika kita ngajak orang itu jangan dipaksa, ya udah ngajak, terus diajak, namanya persuasif. Nah begitu orang itu sudah ikut dengan ajakan, sudah mau tunduk pada ajaran Islam, baru dikasih tahu hukum-hukumnya. Ini aturan-aturannya begini, ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, kan begitu. Nah jadi yang pertama kali disampaikan kepada Nabi itu Iqra bismi rabbik. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kenapa Bismillahirrahmanirrahim ini selalu dijadikan sebagai awal, ditempatkan di awal penulisan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan kullu amrin, setiap perkara, zibalin, ya, perkara yang artinya perkara yang memang terkait dengan kebaikan, la yubda'u, tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, fa huwa akhta, maka perbuatan itu akan terputus dari manfaat atau terputus dari keberkahan. Ya, jadi memulai sesuatu itu dengan Bismillah, perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang menjadi alasan kenapa kalimat Bismillah itu ditempatkan di awal. Nah ini ada penjelasan tentang fadhail Bismillah. Ya, fadhail ini keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah SAW ya mengatakan kana Jibril idza ja'ani bil wahyi awwala ma yulqi alayya. Jadi Jibril itu kalau datang kepada saya, yang pertama kali disampaikan kepada saya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan hadis bahwa malaikat Jibril setiap kali datang kepada Rasulullah SAW, beliau menyampaikan sesuatu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tabarukan. Tabarukan itu mengikuti keberkahan, gitu kan, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang betul kalau kita mengucapkan itu Bismillahirrahmanirrahim pasti ada keberkahannya di situ. Ya, jadi kita beragama ini kan prinsipnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu inti beragama itu di situ. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Jadi cuma ngikuti aja jalannya. Gitu kan. Dulu bagaimana sih keberkahan orang zaman dulu? Ya keberkahannya dulu begitu, ya itu diikutin. Gitu. Karena pada dasarnya kesuksesan itu adalah pengulangan dari kesuksesan sebelumnya. Demikian pula dengan kegagalan adalah pengulangan dari kegagalan sebelumnya. Karena itu orang Ciamis mengatakan le histoire se répète. Orang Ciamis mengatakan gitu. Ya kan, le histoire se répète. Ciamis itu kan Prancis kan perapatan Ciamis. Ya kan? Ya, jadi orang Ciamis mengatakan begitu. Sejarah itu dia hanya berulangan. Ya kan, yang berubah itu casing, tapi substansi muatan tetap dia adalah pengulangan. Kesuksesan itu adalah mengulang, ya kan, pengulangan dari kesuksesan yang sebelumnya. Maka kalau kita mengikuti jalur kesuksesan orang sebelum kita, maka insya Allah kita akan mengalami atau paling tidak mendekati dari kesuksesan orang sebelum kita. Demikian pula ketika kegagalan itu, ya kan, kita ikuti, maka paling tidak kita mendekati kegagalan orang sebelum kita. Maka di Quran itu lebih banyak cerita sejarah dibandingkan hukum. Ayat hukum di Quran itu cuma 300-an ayat hukum, tapi ayat tentang sejarah itu paling banyak. Dan yang paling banyak diungkap di Quran itu adalah sejarah orang-orang Bani Israil. Dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, sampai juz 25 diulang terus kisah tentang Bani Israil. Sehingga seolah-olah 3/4 kisah di dalam Al-Quran itu adalah tentang Bani Israil. Nah, kita kan umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Musa. Kenapa yang disampaikan itu justru kisah tentang Bani Israil? Bani Israil ini adalah tipikal kaum, tipikal kelompok
yang mendapatkan banyak nikmat dari Allah, terutama nikmat kenabian, tetapi mereka kufur terhadap nikmat. Sehingga seolah-olah tersirat pesan umat Nabi Muhammad di zaman akhir perilakunya seperti Bani Israil. Dapat nikmat. Apa nikmat yang paling besar itu? Dua. Nikmat agama dan nikmat kekuasaan. Nah, ini kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 20, Allah mengatakan, ya wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Wahai kaumku, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu, kepada kalian, yaitu ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian seorang para nabi. Ini nikmat agama. Ya kan? Karena nabi itu adalah simbol dari agama. Wa ja'alakum muluka, dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka atau sebagai para penguasa. Jadi dua nikmat itu yang dilupakan, yang selalu dilupakan manusia. Nikmat agama dan nikmat kekuasaan. Kekuasaan itu nggak mesti dia jadi presiden, nggak mesti dia jadi menteri, nggak mesti dia jadi pejabat negara. Kekuasaan itu juga bisa dia punya kewenangan, dia punya kemampuan untuk menggerakkan orang lain, pemilik modal, jadi orang kaya. Itu juga nikmat. Ya kan? Kenapa kerusakan itu makin lama makin terjadi, makin banyak terjadi sekarang? Karena dua sebab. Karena manusia melupakan Tuhannya, dan yang kedua karena manusia terlalu mencintai dirinya. Ya kan? Kerusakan itu terjadi karena dua sebab. Karena manusia melupakan Tuhannya, dan yang kedua karena manusia terlalu mencintai dirinya. Ya kan? Sehingga karena terlalu mencintai dirinya, orang itu ingin hidupnya abadi, kekal. Ya kan? Karena ada keinginan dia hidup abadi, maka dia ingin dia dikenal oleh banyak orang. Dia pengen terkenal. Maka muncullah istilah BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Kan gitu kan. Ya gitu. Karena dia pengen terkenal kan, BPJS itu kan budget pas-pasan jiwa sosialita. Gitu. Tampil di IG kan jadi selebgram gitu kan. Padahal ngutang kan gitu kan. Ya supaya kelihatan mewah gitu. Apa-apa foto, mau makan foto. Orang makan baca bismillah, makan foto dulu. Ya kan gitu kan. Sarapan cantik Bu, saya kan gitu. Yuk kan gitu kan. Nah gitu. Padahal makan aja baca bismillah, kenapa ada istilah foto dulu kan gitu. Ya kata Rasulullah itu kan, Rasulullah kan waktu istrinya masak itu, beliau berikan teguran gitu. Ya idza tabakhti fa'aksiri ma'aha, ya kan, wa ta'ahad jiranat. Kalau kamu masak ayah Aisyah, maka perbanyaklah kuahnya, ya kan, dan bagikan tetangga. Itu karena faktor mencium kan, wanginya itu tercium. Waduh, enak nih gulai nih kan gitu kan. Maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagilah tetangga. Ini enggak, ini fotonya di-share. Itu di foto di-share kan gitu kan, di WA grup RT lagi kan gitu kan. Yang puasa lagi, Pak. Puasa lagi kan, ya Allah. Tercium fotonya. Tercium betul. Manusia itu, jadi kerusakan itu terjadi karena manusia melupakan Tuhannya dan manusia terlalu mencintai dirinya. Itu makanya rusak. Ya kan, COVID-19 ini kan memperlihatkan karakter asli manusia. Kelihatan. Baik, lalu di antara fadhil bismillah ini adalah annaha tahwi ismallahil a'zam. Jadi di antara keutamaan bismillah itu karena kalimat bismillah itu memuat nama Allah yang paling agung. Ya, ismallahil a'zam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, ya, anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat meriwayatkan sahabat. Ya, sahabat meriwayatkan sahabat. Ini menunjukkan bahwa yang namanya ilmu, ya kan, di kalangan para sahabat itu, ya, mereka saling mengambil informasi dari Rasulullah. Jadi siapa saja yang mendapatkan informasi dari Rasulullah itu didatangi. Saya baca dalam Sahih Bukhari itu ada seorang sahabat, saya lupa namanya, Amir bin Jud'an kalau nggak salah. Itu dari Madinah naik kuda kurang lebih 1 bulan ke Damaskus
hanya untuk mendengarkan satu hadis dari seorang sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik kuda, cuma mau dengar satu hadis. Jadi itu namanya orang mau ngambil ilmu itu segitu luar biasa. Padahal dia tinggal di Madinah. Kenapa dia mengambil hadis? Karena pada saat Rasulullah menyampaikan itu dia nggak hadir, gitu kan? Dia tidak hadir. Maka dia ingin menyempurnakan kekurangan itu dengan mendengarkan dari sahabat yang mendengarkan langsung. Itu luar biasa. Cuma pengen dengar dulu Rasulullah itu ngomong apa sih tentang ini. Sampai 1 bulan naik kuda. Ya kan? Kalau kita kan tinggal nonton YouTube, ya kan gitu kan, buka HP kan gitu kan. Itulah malasnya kita itu kan, malas mendatangi guru kan gitu. Walaupun di pengetahuan, jadi gini, pengetahuan itu memang semua sama pengetahuan, tapi yang berbeda keberkahan. Gitu, yang berbeda keberkahan. Wah, kan tinggal baca bukunya banyak kok terjemahan. Iya betul. Tapi yang tidak didapatkan adalah ilmu hal. Bahwa ilmu itu disampaikan bukan saja tertulis, tapi juga disampaikan melalui hal. Hal itu apa? Kalau dalam bahasa sekarang itu atmosfernya, chemistry. Gitu kan. Jadi bagaimana ketika guru itu menyampaikan gitu kan, itu atmosfernya itu berbeda. Ya kan, atmosfernya berbeda. Kita baca hadis terjemahan dengan para sahabat yang mendengarkan Rasulullah langsung itu beda. Ya kan, getarannya itu berbeda. Kalau baca terjemahannya ini cuma tertulis kan, ini cuma tulisan, dibakar selesai udah hilang. Ya kan, dibakar hilang. Tapi semangat itu tidak akan hilang. Semangat itu nggak bakal hilang, karena itu memang diutamakan ngaji itu talaki langsung dengan orang yang menyampaikan. Kalau dari HP gini, dari YouTube ini, bedanya apa? Ya bedanya mungkin pengajian di mana orangnya lagi di dapur kan gitu kan, itu beda. Ya kan? Bagaimana dulu para sahabat itu lututnya itu nempel dengan Rasulullah, sehingga merasakan betul. Jadi kalau mereka menjadi generasi terbaik, ya wajar. Kenapa? Karena mereka merasakan energi langsung dari Rasulullah. Lalu kemudian mereka bertemu dengan generasi sesudahnya. Nah, generasi sesudahnya merasakan energi, ya kan, merasakan energi langsung dari orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Putaran itu lain gitu kan. Ini pernah ketemu Rasul. Ya, sehingga kenapa orang itu ngaji kepada ulama, bukan melihat ulamanya, tapi melihat bagaimana dia pernah berinteraksi dengan generasi sebelumnya. Itu yang namanya keberkahan. Terus, ya kan? Jadi Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, maka dia seperti bersalaman dengan aku. Ya, man sofahani faka'annama sofahani. Siapa yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, maka dia seperti bersalaman dengan aku. Itu maksudnya apa sih? Atmosfernya itu terasa. Ini aja begini, gimana waktu dia ketemu Rasul. Itulah yang kemudian yang dinamakan dengan sanad mata rasa itu. Jadi bukan sekedar tertulis, tapi dia mendapatkan atmosfernya, halnya dia mendapatkan, keadaannya bagaimana. Karena itu di dalam ilmu hadis itu ada namanya penyampaian hadis musalsal. Hadis yang disampaikan secara sambung menyambung sambil juga menyampaikan bagaimana keadaan ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Nanti saya kasih, misalnya begini, di dalam hadis yang riwayat hadis Hasan riwayat Imam Ahmad kalau nggak salah, jadi Rasulullah itu ketika menyampaikan kepada sahabat, ya kan, bacalah, ya kan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalun. Ayat itu Rasulullah sambil memegang kepala begini, gitu kan. Para sahabat mengikuti gitu kan. Terus disampaikan dari sahabat ke tabi'in terus begini ketika baca ayat itu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Terus sampai saya mendapatkan begitu keadaannya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan itu dia sambil megang kepala. Ada itu hadisnya. Atau misalnya hadis tentang
menjalinkan ini jari kan Rasul dengan sahabat. Terus disampaikan sahabat ke tabi'in terus sampai ke ulama hadis sekarang begitu. Ada cara menyampaikannya. Begini nih katanya. Sambil begini, tangannya begini. Itu biar dapat apa? Biar dapat bagaimana atmosfer yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan riwayat tersebut. Jadi bukan lihat yang menyampaikan dari mana sumber ini berasal. Jadi bukan lihat yang menyampaikannya, sumbernya yang dilihat. Itu nggak didapat kalau cuma baca ya? Enggak cuma, itu harus ketemu gitu kan. Nanti bagaimana waktu Ustadz menyampaikan dapat dari gurunya, begini keadaannya, nanti disampaikan di situ di dalam hadis itu. Ya, jadi nggak cuma didapat dengan cara membaca, dia harus ketemu langsung. Nah ini sahabat meriwayatkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, ini menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemalu, orangnya sangat pemalu, ya sangat santun. Beliau mengatakan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Nabi an bismillahirrahmanirrahim, tentang makna atau kandungan bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka Rasulullah menjawab, huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Ya kan, bahwa kalimat itu ada satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar, ya kan? Dan di antara nama tersebut dengan nama Allah, dan di antara kalimat itu dan di antara nama Allah yang paling agung, illa kama baina sawadil aini wa bayadhiha min qurbin. Ya kan? Jadi perumpamaannya Rasulullah menggambarkan bagaikan biji mata hitam dengan bagian hitam mata ini, bagian putih hitam dengan bagian yang putih. Perumpamaannya seperti itu. Jadi yang namanya Ismullahil A'zam itu berada di tengah-tengah nama Allah. Nama Allah ini kan banyak ya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa, ya kan, alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, wallahul khaliq, ya kan, al-bari, al-musawwir, ya kan, apalagi al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Banyak itu di Asmaul Husna, itu nama-nama Allah semua. Ya, al-muntaqim, al-ghaffar, al-hasib, ya kan, itu nama-nama Allah semua. Ya kan, maka dari semua nama itu ada nama yang paling agung. Ya kan, Rasulullah selalu menyebut, ya gitu kan, as'aluka ya Allah bi ismikal a'zam, ya alladzi da'ana a'taitana. Apabila kami ya Allah, kami berdoa kepadamu dengan menyebut namamu yang paling agung. Apabila kami baca, kami minta kepadamu ya Allah, maka engkau pasti akan berikan, dengan menyebut nama Allah yang, nah di antara nama Allah yang agung itu ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah ada seorang ulama, ini dari kalangan tabi'in kalau nggak salah, bernama Imam Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan Ismullahil A'zam, ya Allah, nama Allah yang agung itu adalah Allah itu sendiri. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil A'zam huwa Allah. Nama Allah yang agung itu adalah Allah itu sendiri. Ala tara annahu fi jami'il Qur'ani yubda'u bihi qabla kulli ismin. Tidakkah kalian perhatikan atau Anda perhatikan bahwa di semua ayat Al-Qur'an itu diawali dengan nama tersebut, yaitu nama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berdasarkan riwayat ini, maka mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat. Gitu. Karena itu dibaca keras, ya kan, dibaca jahar. Ya kan? Ada yang berpendapat Bismillah itu bukan bagian dari surat, maka boleh dibaca tidak keras. Ya kalau di Mekah imam tidak terdengar keras mengucapkan baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Fatihah. Tapi di Mesir, ya kan, imam itu membaca Bismillah dengan suara keras. Nah ini kan tafsir, ya kan, ini tafsir ini. Semuanya dasarnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan kita ribut di tafsir, jangan gitu kan. Quran dan tafsir Quran itu beda. Quran tidak berubah, tafsir Quran pasti berubah. Ya kan? Hadis dan tafsir hadis itu berbeda. Hadis ya tidak berubah, tapi tafsir hadis itu bisa berubah. Tergantung mufasir. Ya? Tergantung mufasir. Tergantung ya, bergantung kepada mufasir, ya kan begitu. Qurannya nggak berubah, tapi tafsirnya itu berubah. Quran tidak berbeda, tapi tafsirnya bisa berbeda-beda. Nah, di sini dah kita punya yang namanya pemahaman gitu. Jadi kita nggak perlu kaget gitu kan. Oh dia penafsiran beda ya nggak apa-apa. Itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan orang yang dia temui, berdasarkan bahan bacaan yang dia baca. Maka berbeda, wajar. Gitu. Ya kan? Tapi semangatnya itu yang tidak boleh berbeda. Semangat Quran adalah tauhid. Semangat hadis adalah menguatkan tauhid. Nah itu semangatnya nggak boleh beda. Saya kira demikian ya yang bisa disampaikan ini kajian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum masuk ke hukum fikihnya nih kan gitu. Belum nanti pelan-pelan gitu kan kita bahas persoalan yang berkaitan dengan akidah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada kita tutup ya. Nggak ada ya. Nggak ada, kalau nggak ada lontong sayur sudah menunggu. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'i ulama'ina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.